Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sore ini kita akan membahas mengenai doa Yesus yang mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apakah Anda seperti saya merasakan bahwa ada sesuatu yang ganjil dalam doa ini? Tidak? Kalau begitu tolong Anda timbang-timbang yang berikut ini. Bila sesuatu itu memang benar-benar kehendak Tuhan, apa perlunya bagi kita doakan supaya terjadi? Mau kita doakan atau tidak, bila Tuhan sudah berkehendak, dengan sendirinya itu akan terwujud. Jadilah kehendak-Mu. Setujukah Anda bila saya katakan bahwa ini adalah kalimat doa yang paling banyak diucapkan orang, tetapi sekaligus juga paling banyak dihianati orang melalui tindakannya? Jadilah kehendak-Mu, ini adalah kalimat doa yang selalu kita ucapkan dengan gagah, tetapi sekaligus dengan gelisah. Dengan tegar mulut kita mengucap, "Tuhan, bila memang kehendak-Mu, maka tak sembuh pun aku rela. Dan aku pikul salib-Mu dengan setia." Tapi bukankah dengan terbata-bata hati kita sebenarnya meminta, "Tapi bukan itu ya Tuhan, kehendak-Mu terjadi. Salib sih boleh-boleh saja, tapi untuk dikenakan sebagai kalung. Bukan untuk dipanggul di atas bahu, apalagi di jalan yang mendaki." Ini berbeda sekali dengan sikap Yesus. Baginya, jadilah kehendak-Mu adalah sebuah prinsip hidup. Kita mesti selalu menyadari bahwa kemanusiaan kita terlalu lemah dan terlalu egois untuk bersedia menerima kehendak Tuhan yang berlawanan dengan kehendak hati kita. Kita cenderung mencari pembenaran atas kehendak kita dengan mengidentikannya sebagai kehendak Tuhan. Sulit sekali menerima bahwa ini adalah dalam tanda kutip tanda dari Tuhan. Ketika Dia menghendaki kita memikul salib dan bukan mengambil cawan kematian dari mulut kita. Siapapun akan mengatakan bahwa jadilah kehendak-Mu adalah doa yang paling masuk akal. Sebab bila bukan kehendak Tuhan, lalu kehendak siapa lagi? Tapi bila benar demikian,
Mengapa menerima dan mengetahui kehendak Tuhan itu begitu sulitnya? Bagaimana caranya kalau begitu? Supaya kita mampu dengan sukarela dan sukacita menerima kehendak Tuhan. Pertama adalah percaya dengan setulus hati akan kebijaksanaan Allah. Allah mengetahui jauh lebih akurat dan jauh lebih lengkap apa yang terbaik bagi setiap manusia. Dia tahu yang terbaik untuk setiap hal. Yang kedua, percayalah dengan sepenuh hati akan kasih Allah. Penderitaan dan kesakitan bukanlah kehendaknya. Dia bisa memakainya, tapi memakainya untuk kebaikan. Mungkin sekali dia tidak serta-merta mengusir penderitaan dan kesakitan itu pergi seketika. Tapi kasih-Nya akan membuat kita mampu tetap berdiri tegak. Jadi, jadilah kehendak-Mu akan bermakna jika pertama, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kasih. Tidak mungkin Dia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi atas kita, atau membiarkan sesuatu kelak akan mencelakakan kita, bila itu bukan untuk kebaikan kita. Kedua, kita mengiringinya dengan kesadaran bahwa hidup kita dan semua yang kita miliki sekarang ini, baik harta, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya, semata-mata adalah titipan Tuhan. Bukan milik kita pribadi yang suatu saat, cepat atau lambat, akan diambil dari kita. 3. Kita mengiringinya dengan iman bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Bagi kita yang berdoa kepada Allah, kita wajib berjuang, berusaha mewujudkan kehendak Allah di bumi dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Ketika kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya yang kita pahami melalui Alkitab, ternyata tidak sejalan dengan kehendak kita, tentunya kita harus siap mengalahkan kehendak kita dan mewujudkan kehendak Allah. Mengalahkan kehendak kita sebagai pengakuan bahwa kehendak Allah jauh lebih baik dari kehendak kita. Dan kita wajib mewujudkan kehendak Allah dengan kerelaan dan ketulusan. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. 9 hari yang kami ikhtiarkan untuk bersama dipersekutukan
dalam kebenaran firman-Mu dan juga dalam doa-doa permohonan dan syukur kami. Mau menjadi kekuatan untuk gereja-Mu terus-menerus berjuang, menyatakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup bergereja kami. Karena itu kami bersama sebagai bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu, karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu. Karena itu kami bersama mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu, dan Tuhan juga yang mengikatkan tali kasih di antara kami semua menjadi satu bagian dalam hidup bergereja yang mau menyatakan kesaksian iman percaya kami. Karena itu, kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama pun mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk terus berjuang menghadapi dan melawan pandemi COVID ini. Tuhan menolong pemerintahan kami. Begitupun juga dalam segala harapan kami akan perbaikan dan perubahan di negara kami. Seutuhnya kami mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam tantangan kehidupan, dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, dalam berbagai perjuangan untuk usaha dan pekerjaan, dalam tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan mendidik dan membesarkan anak-anak dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus mau menaruh pengharapan dalam hidup keluarganya di dalam dan bersama Engkau. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami bersama mohon, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami bersama mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata yang menjalani perawatan di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Karena itu, kami bersama berdoa untuk Ibu Devi dan juga Bapak Pranata. Kami bersama pun mau berdoa buat Ibu Yani di tengah masa pemulihan yang masih dilakukan. Segala perjuangannya untuk menjalani pengobatan, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu tolonglah Ibu Yani untuk terus mau mengandalkan dan menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu keberadaan Ibu Yani mau kami serahkan di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit yang telah dijalani oleh Feby telah menguatkannya bersama dengan keluarga untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga hari-hari yang saat ini masih perlu dijalani dalam segala pemulihan yang daripada Tuhan,
mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan karena itu kami mohon, sempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami akhirnya secara pribadi lepas pribadi hendak menaikkan doa-doa permohonan kami dan doa syukur kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan menegaskan akan janjinya bagi kami, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi. Bersama